Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu ya. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami kenaikan, teman-teman, 2,83% data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini 0,17 rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir ada penurunan 14%, dan Shiba masih berada di peringkat ke-14 ya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba, kita pantau dulu untuk hari ini global crypto market cap ada kenaikan 1,43%, BTC di angka 346 juta rupiah, Ethereum 23.900.000, dan BNB masih di 4,6 juta rupiah, teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam melakukan investment. Jadi untuk Shiba ya, di candlestick 6 bulan masih membentuk batang berwarna hijau ya, tapi belum bisa menembus harga tertinggi atau resisten di Juli 2022. Tapi tidak masalah ya, teman-teman, selama kita berinvestasi menggunakan dana dingin atau dana bebas ya. Yang masih sangkut DAC-nya jangan terlalu barbar ya, teman-teman ya. Takutnya ada koreksi lagi ya. Tapi sepertinya untuk BTC ini sudah tertahan ya di 340-an juta ya, teman-teman ya. Semoga saja sih support terkuatnya di sini. Dan 2023 bersinar lagi ya, semoga untuk kripto. Jadi ada berita menarik, jadi untuk pembakaran Shiba melonjak 21.712 saat jutaan Shiba terbakar, teman-teman. Ini adalah tingkat pembakaran Shiba telah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 21.700 dalam beberapa hari terakhir, karena penggemar Shiba menghapus lebih dari 21 juta Shiba dalam 24 jam terakhir. Satu dompet saja membakar 17,59 juta Shiba. Upaya masyarakat untuk mengurangi jumlah koin yang beredar terus mengalami kemajuan. Menurut Shibarium atau Shibburn, tingkat penarikan koin dari peredaran telah meningkat secara dramatis sebesar 21.700 selama 24 jam terakhir. Tingkat pembakaran melonjak sangat tinggi karena pada tanggal 26 Januari hanya 100.000 Shiba yang dibakar, teman-teman. Jadi tentara Shiba ini telah menyelesaikan ini dengan mengirimkan token dalam jumlah yang besar, khususnya 21,8 juta ke dompet mati melalui 5 transaksi terpisah dalam satu hari terakhir. Jadi peristiwa pembakaran yang paling signifikan dilakukan oleh dompet yang tidak diketahui. Dompet ini menghancurkan total kurang lebih 17,59 juta Shiba dalam satu transaksi. Setelah memperolehnya dari salah satu dompet yang terkait dengan pertukaran kripto yang berbasis di Singapura. Crypto.com diberi label sebagai Crypto.com 2. Sesuai terscan, transaksi terjadi tepat ya pada pukul 08.22 UTC pada 26 Januari. Di sisi lain, Shiba Inu telah menjadi holding kripto paling signifikan di antara 2.000 pemegang Ethereum. Juga dikenal sebagai Paus, saat ini memegang total 589 juta dolar ya. Di sini token Shiba. Yang pertama ada SHIB, kemudian BASE, Matic, Bit, Locus, Link, Uni, dan QNT, teman-teman. Ya, jadi luar biasa untuk Shiba Inu ini. Banyak sekali whales yang berminat ya, teman-teman ya. Jadi untuk artikel selanjutnya di sini untuk Paus memindahkan Shiba senilai 38 juta dolar, teman-teman. Shiba ini tidak dilakukan lagi populer di kalangan Paus, dan ini adalah salah satu alasan mengapa sih banyak investor retail takut membeli proyek tersebut. Aksi jual dari Paus akan memicu penurunan besar dalam harga token. Meskipun demikian, Paus tersebut mendominasi kepemilikan menurut Well Art. Seekor paus baru-baru ini memindahkan 3,3 triliun token dari dompet yang tidak dikenal. Dan untuk Shiba ditransfer bernilai 38 juta dolar, teman-teman. Dompet pengirim saat ini tidak memiliki saldo, namun dompet pengirim menerima Shiba dan jumlah yang sama dari dompet yang lain. Tidak diketahui 14 hari sebelumnya, Shiba 3,3 triliun masih disimpan di dompet misteri yang menerimanya, teman-teman. Untuk pergerakan token terjadi saat jaringan layer 2 bersiap untuk diluncurkan. Banyak yang mengharapkan peluncuran untuk mendorong harga ke ketinggian baru. Paus tersebut juga mungkin sedang mempersiapkan peluncuran Shibarium dan dapat mengambil posisinya berdasarkan bagaimana pelepasan tersebut berlangsung. Selain itu, untuk Shiba masih menjadi favorit di antara Paus Ethereum dan merupakan lebih dari 15% dari 100 kepemilikan Paus Ethereum teratas, teman-teman. 100 Paus teratas memiliki token senilai hampir setengah miliar dolar Amerika Serikat, teman-teman ya di sini.
Jadi selain itu untuk Shiba merebut kembali ke posisi ke-13 di antara proyek kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar dan menggulingkan Litecoin yang sebelumnya melampaui peringkat. Jadi Direktur Coinbase Conor Grogan mengatakan bahwa pertukaran kripto populer Robinhood memegang token senilai 266 juta dolar ke dalam kepemilikannya. Sesuai klaim Grogan, merupakan 8% dari kepemilikan Robinhood mengikuti Ethereum yang merupakan 88% senilai 2,99 miliar dolar, teman-teman. Jadi selain itu, Robinhood juga menyatakan awal bulan ini bahwa Shiba akan bergabung dengan daftar koin yang akan diterima dompet Web3-nya, bersama dengan Solana, Polygon Matic, dan Compound. Pada saat pers diperdagangkan di 1154, turun 0,3% dalam 24 jam terakhir. Dan ada tambahan menarik di sini mengenai administrasi Biden menerbitkan peta jalan untuk memerangi scammer ya yang melindungi investor, teman-teman. Administrasi Biden ini mengumumkan pada 27 Januari bahwa mereka akan meluncurkan kerangka hukum baru untuk kripto dalam beberapa bulan mendatang untuk memerangi berbagai penipuan kripto yang berdampak pada pasar kripto tahun lalu. Menurut pernyataan yang diterbitkan oleh Gedung Putih, tahun yang sulit bagi kripto, oleh karena itu kerangka peraturan baru ini bertujuan untuk memastikan bahwa kripto tidak dapat merusak stabilitas keuangan Amerika Serikat. Di antara langkah-langkah yang mungkin diambil oleh Kongres untuk melipat gerakan upaya keamanannya melalui kerangka peraturan kripto baru adalah memperluas kekuasaan regulator untuk mencegah penyalahgunaan aset, teman-teman. Jadi memperkuat persyaratan transparansi dan pengungkapan untuk perusahaan kripto dan memperketat hukuman karena melanggar aturan tentang pembiayaan ilegal. Dan selain itu juga ia berupaya melindungi investor melalui persyaratan pertanggungjawaban. Bagi mereka yang melakukan tindakan kriminal, meskipun langkah-langkah ini saat ini tidak 100% yang dipertimbangkan dalam kerangka regulasi baru. Jadi dari sini memiliki nada yang cukup kuat terhadap kripto, tetapi di antara langkah-langkah yang dapat disetujui, pembiayaan pelatihan tambahan untuk menegakkan hukum termasuk kemitraan internasional yang menonjol. Jadi kemudian untuk Biden ingin menghilangkan kemungkinan FTX baru, teman-teman ya. Jadi Gedung Putih ini menekankan bahwa Presiden bekerja untuk menghindari scammer yang baru mirip dengan skandal FTX yang dilakukan oleh mantan CEO perusahaan Sam Bankman-Fried, di mana ribuan orang Amerika kehilangan miliaran dolar, teman-teman. Jadi semoga saja kedepannya tidak ada yang terjadi seperti itu lagi ya, teman-teman ya. Jadi administrasi berkomitmen untuk melindungi investor dan konsumen Amerika dari scammer dan kejahatan keuangan. Ini juga secara aktif bekerja dengan mitra internasional, teman-teman, untuk memerangi penggunaan kripto secara ilegal. Yang tak lama setelah pengumuman Gedung Putih, FFED menerbitkan siaran pers dengan aturan baru mengenai kripto untuk bank dengan atau tanpa perlindungan FDIC. Untuk mencapai tujuan ini, administrasi juga akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat struktur peraturan seputar aset digital dan mata uang, termasuk memperkuat persyaratan anti pencucian uang dan mengenal pelanggan Anda. Jadi serta penerapan tindakan lain untuk melindungi konsumen dan investor untuk menyoroti bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kongres yang memberikan alat pengawasan dan menegakkan peraturan tambahan untuk melindungi konsumen dan investor. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan transparan dan untuk pertumbuhan perkembangan industri aset digital kripto. Pengumuman administrasi Biden adalah tanda yang jelas bahwa pemerintah Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi investor dan konsumen Amerika dari penipuan dan kejahatan keuangan, juga serta aktif bekerja sama dengan mitra internasional untuk memerangi pengguna kripto secara ilegal, teman-teman. Oke, jadi seperti ini dulu saja ya untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit, teman-teman.